Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya tuh kita udah membahas mengenai penerapan not balok, not seperempat, not seperdelapan, not seperenam-belas yang kita mainkan di hi-hat. Kita hanya merubah hi-hatnya aja, terus kemudian kita ketukannya tetap sama, duktak-duktaknya, cuman hi-hatnya dong yang kita rubah, terus kemudian ketukannya jadi berubah gitu kan. Nah sekarang kita akan memainkan not seperdelapan ini lebih menarik sih sebenarnya. Kalau not seperdelapan itu seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu dalam satu tuk. Ini misalnya saya nyalakan metronom nih. Kita akan mainkan dua not. Tu wa 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 tu wa. Tapi sebenarnya kita nggak pilihannya nggak cuman kita harus mainin dua not aja gitu. Pilihannya sebenarnya ada 3. Kita bisa mainin dua notnya, tu wa tu wa tu wa tu wa tu. Atau kita hanya mainkan not pertamanya aja, tu wa tu wa tu. Not keduanya nggak kita mainin, tu wa tu wa tu wa. Perhatiin ketika saya ngucapin dua itu saya nggak mukul, tu wa tu wa tu wa tu wa, enggak kan? Nah ini yang bareng sama metronom disebut dengan istilah downbeat gitu loh. Nah kemudian yang kita bisa mainkan not yang keduanya aja, tu wa 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 tu wa. Nah ketika kita mainkan yang not yang kedua aja itu disebut dengan upbeat karena ada di atas gitu. Kita ada di atas. Ketika si metronomnya main, kita bunyi, kita nggak main. Tu wa tu wa tu wa, up di atas gitu kan. Nah mungkin kalian akan bertanya-tanya, bedanya apa sih not seperdelapan yang downbeat dengan not seperempat? Kalau not seperempat kemarin kan sama juga gini kan. Bedanya cuma di panjang notnya aja. Kita ngomongin lama notnya itu berbunyi. Kalau not seperempat dia lebih lama, misalnya seperempatnya teng gitu, teng, dia bunyinya selama itu. Tapi kalau not seperdelapan dia bunyinya cuman teng. Nah cuman masalahnya di drum itu kan kita nggak mungkin bisa suara bass drum duk, nggak segitu panjangnya gitu kan, duk dia langsung berhenti gitu kan. Jadi biasanya kalau udah di drum itu sama-sama aja gitu. So not seperempat sama not seperdelapan sama aja. Kita tidak terlalu memperhatikan panjang notnya, berapa lama bunyinya, karena kita nggak bisa ngatur itu. Bahkan di simbal yang ringing terus, kalau kita mau mainin not seperdelapan harus kita pegangin gitu, harus kita matiin, capek juga gitu. Akhirnya nggak gitu juga. Kalau di drum nggak seperti itu gitu. Beda dengan nanti kalau kalian main alat musik gitar, piano yang panjang notnya, panjang bunyinya tuh mereka perhatikan sekali. Oke, nah kita di sini ada lagu -1 seperti kemarin. Oh, terlalu peran, temponya nggak segitu. Nah ini lagunya. Nah saya akan mainkan dengan downbeat dulu ya. Kalau not seperdelapan lempeng kayaknya udah bisa kemarin kan. Ini not seperdelapan dua-duanya dimain. Saya akan mainkan not seperdelapan di downbeatnya dengan kayak tadi. Cuman saya hanya mainkan metronomnya seperti ini. Perhatikan hi-hat saya bareng sama metronomnya. Tuk, 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 tuk.
Oke. Nah, sekarang kita akan memainkan, not 1/8 di upbeat-nya. Ini akan jadi seru nih. Ini hanya merubah di downbeat, di upbeat aja, kemudian dulu sih awal-awal saat saya belajar ini susah banget gitu. Not 1/8 di upbeat gini kan, kalau kayak gini. Dulu saya cuman bisa fill in-nya cuman gini doang. Cuman gitu doang. Karena nanti kalian cobain sendiri aja, nanti kerasa banget kok kalau udah mulai dirubah di upbeat gitu kok jadi fill in-nya jadi susah gitu. Nah, sekarang kita akan coba mainin ya. Hi-hat gini kan, ini bareng ya. Saya akan main di upbeat-nya. Kalau kita mau open hi-hat-nya, biasanya ketukan disco di open tuh. Nah, itu sebenarnya kalau kita mainin gini, yang not 1/8 upbeat yang kita mainin di tangan kanan itu bisa dipindah-pindahin ke tom-tom misal. Oke. Kerasa nggak bedanya? Nah, ini kalian perlu coba mainin sendiri itu loh. Coba tes sendiri, baru nanti akan kerasa ketika kalian rubah dari mainin di downbeat-nya jadi di upbeat-nya. Downbeat-nya lagi. Di upbeat-nya lagi. Kalau kalian mau open, ini saya mainin di upbeat-nya. Nah, dari situ kalian bisa kerasa nggak ada perbedaannya gitu? Ada perbedaan antara dimainin di upbeat dan di downbeat. Nanti kalian akan cobain sendiri gitu. Kalau mainin di downbeat kan gini, tinggal ngikutin aja.
hi-hatnya bareng sama metronom, tapi kalau diapit Oke. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari, not balok gitu. Nah, tadi kalau saya memainkannya ada beberapa yang miss atau salah-salah itu wajar, karena saya masih manusia dan saya juga, udah lama nggak latihan. Jadi itulah betapa pentingnya kalian perlu latihan gitu loh. Perlu latihan itu supaya kalian bisa melatih memainkannya juga lebih tepat gitu. Nggak ada salah-salahnya, mengurangi kesalahan karena saya nggak pernah latihan lagi sekarang, jadi wajar kalau saya salah. Saya tadi ada yang miss gitu, nggak kena atau segala macam, mukulnya salah gitu, kepukul klak gitu. Itu wajar karena saya udah jarang latihan. Nah, makanya kalian kalau memang pingin, bagus, itu kalian harus latihan yang banyak. Drummer-drummer profesional saat ini juga mereka masih, latihan kayak Echa Sumantri, terus Ray Prasetya atau drummer-drummer hebat dunia sampai sekarang yang siapapun entah itu kayak drummernya Avenged Sevenfold misalnya kalian suka gitu, mungkin mereka pasti yakin saya, mereka masih latihan kalau mereka memang bener, masih jam mainnya sering banget gitu kan, mereka pasti latihan. Saya rasa kayak gitu dulu aja ya. Jadi kalian dari situ bisa melihat sendiri bahwa, belajar teori-teori musik itu ada gunanya gitu. Aplikasinya itu seperti yang barusan saya jelaskan itu ada aplikasinya gitu. Sebenarnya belajar teori musik, not balok itu fungsinya sebenarnya itu untuk memudahkan kita di dalam belajar. Kalau ternyata setelah belajar not balok kalian malah jadi makin sulit belajarnya, itu berarti kalian belajarnya salah. Kalian mungkin belajar sama orang yang salah sehingga ngelihatnya kok jadi makin sulit ya. Sebenarnya not balok itu diciptakan untuk mempermudah. Misalnya kayak mempermudah orang mengerti, diciptakan tulisan nih loh untuk mengingat, mempermudah mengingat. Karena kalau kalian misalnya mainin ketukan duk duk, besoknya gue tadi main duk duk gimana ya? Tapi kalau kalian baca not balok, oh iya ini gue lupa nih gitu kan. Kayak sesuatu yang ditulis kan kalau kalian lupa, kalian oh gitu ya. Terus kemudian juga, di dalam belajarnya kalian akan lebih mudah untuk mengerti. Apalagi buat orang-orang yang nggak berbakat seperti saya gitu, ketika dicontohin, susah banget. Tapi kalau misalnya di breakdown, dijabarin perlahan satu persatu ke sini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, nanti lama-lama pun jadi bisa. Itulah pentingnya guru yang bagus di dalam mengajarkan kalian gitu. Oke, saya rasa seperti itu aja. Semoga nggak puas. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan salam drummer.